apa kabar semuanya? Sebelum memulai lebih jauh, perkenalkan dulu yuk, saya Verna Inkenatasa dari kelas 3 PAK 52 dengan NIM 112202006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari pengauditan beserta solusi-solusinya. Tanpa basa-basi, langsung saja yuk kita mulai pembahasannya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih tentang studi kasus pengauditan yang akan menjadi pembahasan kita pada video kali ini. Jadi di sini ada seseorang yang bernama Scott, dia adalah seorang auditor. Dan Scott ini akan menghadiri pertemuan dengan seseorang yang bernama George Hampton Baldwin. Nah, siapa sih George ini? Nah, dia adalah seorang CEO dari perusahaan yang bernama Surfer Dudes yang merupakan perusahaan di bidang pakaian model tema surf ala California. Scott dan George ini memiliki relasi yang baik satu sama lain. Scott pun sudah menjadi mitra audit untuk perusahaan George selama 6 tahun terakhir. Dan selama 6 tahun terakhir, Scott selalu memberikan opini yang bagus untuk perusahaan Surfer Dudes ini. Namun untuk tahun ini berbeda, karena adanya resesi ekonomi yang terjadi dan perkembangan tren pakaian di masyarakat yang meningkat, dan hal tersebut berdampak pada penurunan penjualan yang membuat perusahaan tersebut kesulitan untuk memenuhi semua kewajibannya. Setelah dianalisis dan diperkirakan bahwa perusahaan Scott ini akan mengalami kesulitan untuk bertahan hingga tahun depan. Hal tersebut membuat Scott enggan untuk mempertimbangkan penjelasan kelangsungan usaha perusahaan ke laporan audit. Ketika Scott mengutarakan hal tersebut kepada George mengabaikannya. Nah, tujuan dari pertemuan ini adalah Scott hendak memberitahu George tentang keputusan laporan kelangsungan usaha dan diskusi mengenai catatan kaki masalah ini. Akhirnya sampailah Scott yang menemui George. Scott menjelaskan kondisi perusahaan kepada George. Nah, George ini tetap bersikukuh bahwa perusahaan tersebut akan membaik. Dan kemudian Scott itu menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa hal tersebut memiliki resiko yang tinggi. Dan George kemudian mengatakan bahwa jika Scott mengeluarkan laporan keuangan tersebut, maka perusahaannya akan terancam tidak akan dapat pinjaman uang, tidak dapat melakukan pemberian secara kredit, terus PHK karyawan, dan masalah lainnya. Pada akhirnya, Scott memutuskan untuk dipikirkan kembali selama 1 minggu ke depan agar dapat menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan kasus tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pertanyaan dan solusinya. Nah, itulah contoh kasus pengauditan di mana masalah yang ada cukup kompleks terkait integritas dan kestabilan perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kira-kira apa aja sih opsi yang bisa diberikan oleh Scott sebagai auditor? Nah, opsi yang dapat digunakan oleh Scott adalah yang pertama, tetap menambahkan paragraf penjelasan kelangsungan usaha dan catatan kaki dengan menekankan pentingnya transparansi bagi pemangku kepentingan Surfer Dudes ini. Yang kedua, Scott dapat menunda keputusan dan mengumpulkan lebih banyak informasi untuk menilai apakah Surfer Dudes ini dapat mengatasi tantangan saat ini. Dan yang ketiga, Scott dapat memutuskan untuk tidak menyertakan paragraf kelangsungan usaha, tetapi hal ini dapat mempengaruhi integritas audit. Namun, berdasarkan apa yang terjadi saat ini, kondisi yang paling memungkinkan jika laporan kelangsungan usaha dikeluarkan, maka akan menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan dan penarikan modal dari investor sehingga akan membuat situasi yang semakin sulit bagi perusahaan tersebut untuk pulih. Terlepas dari itu, maka laporan yang dikeluarkan secara lengkap dan akurat itu sangatlah penting. Mengapa? Hal itu karena yang pertama, agar stakeholder dapat membuat keputusan yang terinformasi, dan yang kedua, jika tanpa paragraf kelangsungan usaha dapat mengakibatkan potensi kerugian finansial bagi investor dan kreditur. Sangatlah krusial. Kantor akuntan pun juga dapat terkena resiko dari laporan keuangan yang tidak akurat. Mengeluarkan laporan yang tidak akurat akan dapat berdampak pada reputasi kantor akuntan itu sendiri, bahkan bisa sampai pada ranah konsekuensi hukum. Jika kita melihat dari relasi yang dibangun oleh Scott dan George ini, tentunya bukan hal yang mudah karena mereka berdua memiliki relasi yang sama-sama baik satu sama lain. Apa sih yang dapat membuat Scott dapat mengambil keputusan secara objektif? Faktor pendorong tersebut dapat berupa tanggung jawab profesional dan kewajiban etis Scott sebagai auditor.
serta potensi dampak reputasi kantor akuntannya. Dari contoh kasus tersebut, kita dapat mengetahui apa sih keterkaitan hubungan pribadi dengan klien terhadap isu independensi, dan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, hubungan yang dapat dapat meningkatkan komunikasi yang bagus, sekaligus dapat menciptakan tantangan dalam menjaga objektivitas. Yang kedua, adanya pengorbanan penilaian profesionalisme yang dapat menimbulkan masalah independensi. Sekarang apa sih yang harus Scott lakukan ketika bertemu lagi dengan George? Menurut opini saya pribadi, yang harus Scott lakukan adalah yang pertama itu memberikan prioritas terhadap kepentingan publik dan pemangku kepentingan. Yang kedua, menekankan konsekuensi yang akan terjadi kepada George. Dan yang ketiga, mendorong George untuk mengambil langkah dan meyakinkan bahwa laporan ini dimaksudkan untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat memunculkan skeptisme profesional. Di antaranya, yang pertama itu hubungan pribadi Scott dengan George. Yang kedua, tekanan ekonomi dan keinginan untuk menjaga relasi yang baik dengan kliennya. Scott mungkin mencoba menyelesaikan masalah mempertahankan hubungan positif dengan George. Masalah inti dari permasalahan ini adalah memastikan integritas proses audit dan menyediakan informasi yang akurat kepada stakeholder. Scott seharusnya fokus pada bagaimana sih transparansi memberikan manfaat jangka panjang bagi server Doodle ini dan pemangku kepentingannya. Kira cukup sekian dari contoh kasus pengauditan beserta solusi permasalahannya. Sampai jumpa di kesempatan lain, saya Verena Inkenatasa, terima kasih dan sampai jumpa.